يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد المتقين بجنات ونعيم وتوعد الظالمين بجهنم وعذاب أليم فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid ini pada malam ke-8 Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan, kita peruntukkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sekaligus Rasul yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Setelah kita meyakinkan diri kita dengan dua kalimat syahadat, maka tak pantaslah kita sebagai hamba Allah untuk mengingkari syahadat kita tersebut. Sebagaimana di lafaz syahadat itu berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita tidak mengingkari syahadat kita tersebut, maka kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, para santri dan jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang patut kita jadikan sebagai teman terbaik itu bukan hanyalah manusia saja. Akan tetapi masih ada yang patut kita jadikan teman terbaik. Apa itu para jamaah? Dialah Al-Quranul Karim, kitab yang Allah turunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kenapa dikatakan penyempurna? Karena di dalam Al-Quran sudah tidak ada keraguan. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Al-Quran ini harus selalu kita bersamai, harus selalu kita dekati dengan cara membacanya. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu sendiri akan datang padanya pada hari kiamat membawa syafaat. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat membawa syafaat kepada sang pembacanya. Dan sekarang kita berada di bulan Ramadan, yang dimana semua amalan pahalanya akan dilipat gandakan. Kita bayangkan, di luar bulan Ramadan saja, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan sekarang kita berada di bulan Ramadan. Ketika kita membaca huruf demi huruf di dalam Al-Quran, maka begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan. Maka tidak ada ruginya ketika kita banyak-banyak membaca Al-Quran, apatah lagi kita di dalam bulan Ramadan. Dan para jamaah, banyak dari kita yang menghindari yang namanya menghafalkan Al-Quran. Banyak dari kita yang malas menghafalkan Al-Quran. Padahal ketika kita menghafalkan Al-Quran, itu adalah salah satu tanda bahwa kita menjaga Al-Quran ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pun yang akan menjaganya. Ayat di atas Allah menggunakan kata kami, yakni berarti bahwasanya Allah melibatkan perannya serta hambanya dalam menjaga Al-Quran. Dan ketika kita menghafalkan Al-Quran, itu adalah salah satu tanda bahwasanya kita menjaga Al-Quran ini. Mungkin kita di berbagai acara biasa mendengarkan tak kala acara akan dimulai, maka sang qari atau qaria ingin membacakan Al-Quran, maka MC akan mengatakan dimohon diam sejenak. Kenapa? Karena ketika kita diam mendengarkan lantunan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Maka apabila telah dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Dan yang dimaksud rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan ketika kita banyak membaca Al-Quran, maka kita dapat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fa-idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian telah membaca Al-Quran, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Maka tak ada ruginya ketika kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka sangat banyak pahala yang kita dapatkan. Bayangkan saja, ketika kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang jelek, bacaan yang tidak bagus, tidak lancar. Akan tetapi, kita banyak-banyak membaca Al-Quran, maka pasti insyaAllah, biiznillah ta'ala, bacaan kita akan bagus. Mungkin cukup sekian yang saya bawakan. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.